Bab 5. Apakah kau ingin menjemputnya? Toko khusus ikan Tianqi Luohan. Bos, sebutkan harganya. Berapa yang bisa Anda berikan untuk 2 ikan arwana ini? Lin Yang menatap bos gendut itu dengan mata terbelalak, merasa geli. Dia sengaja membawa mereka kembali ke sini untuk dijual agar bos gendut itu marah. Kamu membeli 2 ikan ini dariku beberapa hari yang lalu, kata bos gendut itu dengan tidak percaya. Lin Yang mengangguk polos dan berkata, ya, aneh juga. Setelah aku membelinya, penyakit kedua ikan ini sembuh. Aku sudah membesarkan mereka dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Aku kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi aku membawanya kepadamu untuk dijual. Otot-otot di wajah bos gemuk itu berkedut, dan dia merasa sangat tertekan. Namun, dia masih menatap kedua ikan itu dengan curiga dan berkata, tidak mungkin. Kedua ikan arwana ini terlihat sangat mirip dengan 2 ikan yang saya jual kepada Anda. Tetapi kepalanya jelas salah. Ketika saya menjualnya kepada Anda, panjangnya masing-masing 25 cm dan 30 cm, dan sekarang kedua ikan ini panjangnya 30 cm dan 36 cm. Warnanya juga lebih indah. Pada titik ini, bos gendut itu berhenti bicara. Dia tidak bisa memuji ikan arwana itu sebelum menjualnya, kalau tidak dia harus membayar lebih. Hahaha, bos, bercanda saja. 2 ikan ini pasti bukan yang kamu jual padaku, kata Lin Yang sambil tersenyum. Bos gendut itu menghela napas lega. Jelas, jika itu benar seperti yang dikatakan Lin Yang di awal, dia benar-benar akan membeli sepotong tahu dan bunuh diri. Gimana? 2 ikan arwana ini ukurannya lumayan dan coraknya sedang-sedang saja. Aku kasih 10.000, yang kecil 4.000 dan yang besar 6.000. Gimana menurutmu? Kata si bos gendut setelah ragu sejenak. Tanpa berkata apa-apa, Lin Yang berjalan keluar pintu sambil memegang akuarium ikan. Hei adik kecil, kenapa kau pergi begitu saja? Kalau kau tidak puas dengan harganya, kau bisa langsung bilang padaku. Bos gendut itu menggerakkan pahanya yang gemuk dan mengejar Lin Yang. Jarak mereka hanya 6 atau 7 langkah, tetapi dia benar-benar kehabisan napas. Lin Yang mengangkat bahu dan berkata, karena bos tidak tulus, mengapa saya harus membuang-buang waktu di sini? Dengan spesies dan pola kedua ikan saya, setiap toko pasti akan bersaing untuk mendapatkannya. Saya datang kepada Anda terlebih dahulu karena bantuan yang Anda berikan kepada saya beberapa hari yang lalu. Si bos gendut tersenyum canggung dan berpikir dalam hati, omong kosong. Mereka 3 ikan mati dan aku mendapat $300 darimu. Cukup baik kau tidak membenciku. Namun, dia tetap tersenyum hangat dan bertanya, adik kecil, berapa harga jualnya? Supaya aku punya gambaran. Tidak, Anda yang menawar. Sedangkan saya, jika Anda puas, saya akan menjualnya kepada Anda saat itu juga. Jika Anda tidak puas, saya tidak akan berdebat dengan Anda dan akan segera mencari penjual berikutnya. Lin Yang berkata terus terang, sambil berpikir dalam hati, sialan. Anda berani mempermainkan saya? Saya yang menawar harga dulu, lalu Anda membunuh saya? Bos gendut itu benar-benar dilema kali ini. Ia berpikir lama, melihat ikan arwana yang berenang di akuarium di tangan Lin Yang, dan terpesona oleh pola-pola indahnya. Ia menggertakkan giginya dan berkata, adik kecil, ini nomornya. Kemudian ia mengulurkan 2 jarinya. Tengah! Bos gendut itu kehilangan keseimbangan sejenak, tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Lalu dia berkata sambil tersenyum masam, adik kecil, ini bukan 200.000, ini 20.000. Aku akan memberimu 7.000 untuk yang kecil dan 13.000 untuk yang besar. Ini sudah harga tertinggi yang bisa kutawarkan. Kurasa tidak ada seorang pun di seluruh jalan yang bisa menawar lebih tinggi dariku. Haha, sudah kubilang juga bos, jangan terlalu murah hati. Oke, setuju. Lin Yang dengan senang hati meletakkan akuarium dan menunggu untuk mengambil uangnya. Ketika bos gendut itu melihat Lin Yang tersenyum, dia tersenyum getir dalam hatinya. Ini adalah konspirasi terbuka. Jelas bahwa dia dipaksa membayar harga tinggi. Jika itu adalah pelanggan yang tidak menawar, dia hanya akan memberinya 14 atau 15.000 paling banyak. Namun, setelah melihat 2 ikan arwana itu, bos gendut itu merasa lebih baik.
Untungnya ia bisa memelihara 2 ikan itu selama beberapa hari lagi dan menghasilkan uang dengan menjualnya. Setelah menerima uang tunai, Lin Yang melambaikan tangannya dengan cepat, tersenyum, dan menyapa bos gemuk itu. "Bos, lain kali saya memiliki barang bagus. Saya pasti akan mempertimbangkan Anda terlebih dahulu." "Sehat." Senyum bos gendut itu sedikit dipaksakan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah tertipu oleh kata-kata Lin Yang di awal. "Jika Anda puas, saya akan menjualnya kepada Anda saat itu juga. Jika Anda tidak puas, saya tidak akan berdebat dengan Anda dan akan segera mencari yang lain." Dia telah berbisnis selama separuh hidupnya, tetapi bagaimana dia bisa lupa bahwa kata-kata seperti itu adalah yang paling tidak dapat dipercaya saat menegosiasikan harga? Dia benar-benar menghabiskan ribuan dolar dengan sia-sia. Alasan utamanya adalah karena kemampuan akting orang ini terlalu bagus. Dia terlihat sangat jujur dan tidak terlihat seperti orang pintar. Aneh, si bos gendut itu menggelengkan kepala dan segera menyuruh asisten toko untuk mengeluarkan 2 ekor ikan arwana yang baru dibelinya. Hal itu sontak menarik perhatian beberapa orang yang datang untuk melihat, sambil menanyakan tentang jenis ikan dan harganya. Berjalan keluar dari pasar bunga dan burung, Lin Yang merasa lega. Wah, ternyata mudah sekali menghasilkan uang. Alangkah hebatnya jika dia bisa mengambil ikan-ikan yang sekarat setiap hari dan menjualnya kembali seharga 20.000 yuan. Dengan uang tunai 20.000 yuan di tangannya, Lin Yang merasa gembira. Selama 4 tahun kuliah, ia bekerja paruh waktu dan hanya memperoleh gaji beberapa ratus yuan. Tetapi sekarang, dia memiliki lebih banyak uang di sakunya dibandingkan dengan hasil kerja paruh waktunya selama 4 tahun kuliah. Lin Yang tidak dapat menahan rasa bahagianya. Pergi ke bank konstruksi untuk menyetor uang terlebih dahulu. Lin Yang berjalan cepat ke bank konstruksi terdekat. Karena kartu bank kampus aslinya adalah dari bank konstruksi, ia tidak pernah menggantinya selama 4 tahun. Meninggalkan uang tunai 1.000 yuan di sakunya, Lin Yang berencana mencari restoran untuk makan. Begitulah cara orang berpikir. Ketika sesuatu yang membahagiakan terjadi, mereka selalu suka merayakannya. Sayang sekali Lin Yang sendirian. Jika ketiga teman sekamarnya masih ada, suasana pasti akan lebih meriah. Saat sedang mencari restoran, teleponnya berdering. "Saya baru saja mau menelepon ibu," kata Lin Yang kepada orang di ujung telepon sambil tersenyum. "Yang Zi, apa kabar? Bagaimana kebiasaan makanmu?" Ibu Lin bertanya dengan nada penuh kekhawatiran. Lin Yang ingat bahwa 2 pertanyaan itu selalu ditanyakan ibunya sejak tahun pertama kuliah. "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Bagaimana kabarmu dan ayah?" tanya Lin Yang. "Kami masih sama." "Oh iya, Yang Zi. Bagaimana pencarian kerjamu?" "Aku sedang mencarinya. Kurasa sebentar lagi akan dapat," kata Lin Yang dengan nada samar. "Yang Zi, ibu tahu sulit mendapatkan pekerjaan sesuai jurusanmu. Lagi pula kamu tidak ingin bekerja di bidang itu. Kenapa tidak kembali saja ke kampung? Mungkin ada pekerjaan bagus di sini." "Tidak, lebih baik aku mencari pekerjaan di sini. Lagi pula ada lebih banyak peluang kerja di kota-kota timur," kata Lin Yang buru-buru. Ibunya sudah menyebutkan hal itu beberapa kali, dan sepertinya itu adalah ide ayahnya. Namun, Lin Yang tidak ingin kembali begitu saja. Setelah belajar di perguruan tinggi selama 4 tahun, dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Seorang teman sekelas dari kampungnya hanya lulus SMP, tetapi sudah bekerja dan menghasilkan 6.000 hingga 7.000 yuan per bulan. Sedangkan dia, setelah kuliah 4 tahun, harus pulang hanya untuk bekerja dengan gaji 2.000 hingga 3.000 yuan. Apa kata tetangganya nanti? "Baiklah, kamu putuskan sendiri." Ibu Lin tidak memaksanya. Mereka berbincang sebentar, lalu menutup telepon. Lin Yang tidak menyebutkan uang 20.000 yuan yang baru didapatnya. Dia berencana menggunakannya sebagai modal. Meskipun ia memiliki esensi merah, tetap saja dia membutuhkan modal. "Jika aku menghasilkan uang, aku akan menghormati orang tuaku dan membiarkan mereka menikmati kehidupan yang damai." Mengenai kesaktian saripati merah itu, dia sama sekali tidak menyebutkannya.
Jangan sampai ibunya malah mengira dia mengalami gangguan jiwa akibat tekanan mencari pekerjaan. Food court, namanya baru, tapi kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Apakah tempat ini baru dibuka? Lin Yang berhenti di depan restoran yang didekorasi dengan indah, melihat sekeliling lalu masuk. Begitu masuk, Lin Yang langsung menyesali keputusannya. Seluruh aula terlalu sunyi. Semua orang menikmati hidangan mereka dengan tenang. Bahkan yang berbicara pun melakukannya dengan suara pelan, tampak sangat berbudaya. Harganya pasti tidak murah kan? Agar tidak dipandang rendah oleh dua pelayan cantik di pintu, Lin Yang tidak punya pilihan selain masuk dan mencari tempat duduk. "Halo tuan, ini menu kami, silakan lihat." Tak lama kemudian, seorang pelayan ramah datang menghampirinya dengan sikap yang sangat sopan. Lin Yang membolak-balik menu dan melihat angka-angka yang mengejutkan. Jantungnya seperti ditusuk pisau tajam. Tidak ada satupun harga di bawah 100 yuan. Lin Yang hampir menangis. Ia benar-benar ingin bertanya kepada pelayan cantik itu, "Apakah kalian punya nasi dengan kuah?" "Tuan," pelayan itu mengingatkan Lin Yang dengan senyum formal. Lin Yang biasanya makan di restoran kecil dekat kampus, di mana harga seporsi makanan hanya sekitar 10 yuan. Dia menghela napas. Tidak ada yang bisa dilakukan. Anggap saja sebagai kerugian besar. Hanya dengan menghabiskan uang, aku bisa menghasilkan uang. Menenangkan dirinya dengan cara itu, Lin Yang akhirnya memesan 2 hidangan, 1 daging dan 1 sayuran, dengan total harga lebih dari 380 yuan. Meskipun restoran itu penuh sesak, kecepatan penyajian makanan di food court ini patut diacungi jempol. Dalam waktu 5 menit, tahu rebus yang dipesannya sudah tersaji. Lin Yang ingin melihat seperti apa rupa tahu yang harganya mencapai 150 yuan. Saat ia menggigitnya, rasanya ternyata tidak terlalu istimewa. Tapi entah mengapa, itu terasa sangat lezat. Rasa tahu ini benar-benar menggugah selera. Lin Yang merasa bahwa ini adalah tahu ternak yang pernah ia makan. Hidangan kedua pun datang dengan cepat, dan rasanya juga tak kalah lezat. Lin Yang makan dengan lahap, melampiaskan semua rasa frustrasinya karena sulit mendapatkan pekerjaan. Seolah-olah makanan di mulutnya adalah para pewawancara yang telah memberinya kesulitan. Tiba-tiba, suara seseorang menyela. "Anak muda, minggirlah ke sana untuk makan. Kursi ini berguna bagiku." Nada bicaranya sama sekali tidak menunjukkan permohonan. Lin Yang mendongak dan melihat seorang pria muda namun sombong mengenakan jas dan dasi. Meskipun pria itu meminta Lin Yang menyerahkan mejanya, ekspresi wajahnya seolah menunjukkan bahwa Lin Yang berutang 1 juta kepadanya dan sudah seharusnya menyerahkan meja itu. Lin Yang menatap pria itu tidak berkata apa-apa dan melanjutkan makannya. Pria itu menunjukkan ketidaksabaran dan kemarahan. Melihat 2 hidangan di meja Lin Yang, dia memandangnya dengan jijik, lalu mendesak, "Cepatlah, tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan?" Lin Yang meliriknya dan mengunyah dengan tenang. "Siapa kamu? Apakah kita saling kenal?" Shen Tian sedikit marah. Orang ini sengaja merusak rencananya. Ia hendak memanggil pelayan, tetapi tiba-tiba melihat seorang wanita masuk. Wanita itu mengenakan setelan jas profesional, tampak sangat elegan, dan sedang berbicara dengan pelayan di meja depan. Saat melihatnya, Lin Yang tiba-tiba berkata, "Hei, apakah kamu ingin menjemputnya?" "Bab Aizi, menyewa rumah." "Ah!" Shen Tianer menatap Lin Yang dengan heran, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, sebagai pekerja kerah putih yang berstatus, dia merasa harus tetap menjaga tingkat pengendalian diri tertentu. Bagaimana mungkin dia bisa berbicara begitu langsung? Lin Yang tersenyum. Melihat ekspresi cemas di wajah Shen Tianer, dia pun menoleh ke kursi kosong di sebelahnya dan mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Sepertinya dia ingin bertemu dengan wanita cantik yang baru saja datang. Mungkin wanita itu sering makan di kursi kosong di sebelahnya. Lalu ceritanya akan dimulai dengan, "Kebetulan sekali, 500 yuan, kata Lin Yang tiba-tiba. Melihat wajah Shen Tian yang bingung, Lin Yang mengerutkan kening dan berkata, "Aku menghabiskan 500 yuan untuk makanan ini. Karena kamu menginginkan tempat dudukku, tidak bisakah kamu melakukan hal yang sama?" Shen Tian membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Lin Yang dengan heran. Dia terkejut dengan sikap tak tahu malu Lin Yang. Namun,
Ketika dia melihat wanita cantik di pintu semakin mendekat, dia segera mengeluarkan 500 yuan dari dompetnya dan memasukkannya ke tangan Lin Yang. "Cepat, cepat!" desaknya. Lin Yang tersenyum dan bergerak sangat cepat. Dia segera membawa mangkuk, sumpit, dan piring ke kursi kosong yang cukup jauh. Dia melemparkan 5 lembar uang kertas Mao Zedong dan merasa sangat gembira. Bukan karena Lin Yang sengaja mempersulitnya. Jika pria itu bertanya dengan sopan, Lin Yang pasti akan langsung meninggalkan tempat duduknya tanpa sepatah kata pun. Namun, pria itu bersikap seolah Lin Yang berutang sesuatu padanya. Sekarang, Lin Yang sudah kenyang dan siap menonton pertunjukan. Pria itu mulai menyeka noda minyak yang ditinggalkan Lin Yang dengan serbet, yang membuatnya tertawa dalam hati. Bagus sekali. Tiba-tiba ekspresi Lin Yang berubah. Wanita cantik itu malah berjalan ke arah kursi kosong di sebelahnya dan duduk di sana. Pria yang tadi membayar 500 yuan hanya bisa melongo. Dia masih memegang serbet di tangannya, menatap Lin Yang dengan ekspresi penuh penderitaan. 500 yuan terbuang sia-sia. Aroma parfum yang lembut tercium di hidung Lin Yang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap wanita cantik itu. Kulitnya putih, riasannya tipis, dan dia terlihat sangat elegan. Dia mengenakan setelan jas wanita profesional berwarna terang dengan kemeja putih di dalamnya. Saat berjalan mendekat, Lin Yang sempat melirik sekilas, tubuhnya sangat indah dan kakinya panjang. Sungguh anggun. Mungkin tatapan Lin Yang terlalu berani. Ditambah dengan senyum aneh yang tersungging di wajahnya, wanita itu langsung mengernyit dan menatapnya dengan tidak senang. Sebenarnya, senyum Lin Yang ditujukan kepada pria yang menghabiskan 500 yuan untuk membeli kursi. Tetapi wanita itu salah paham. Dalam benaknya, Lin Yang sudah dikategorikan sebagai lelaki menyebalkan. Dia bahkan sempat ragu untuk berpindah tempat duduk. Saat itu, Lin Yang berdiri. Dia takut jika terus di sana, dia akan tertawa terbahak-bahak. Dia melirik ekspresi muram pria berjas itu. Orang yang menghabiskan 500 yuan hanya untuk duduk di kursi yang akhirnya justru dihindari oleh wanita yang diincarnya. Lin Yang tak bisa menahannya lagi. Dia tertawa. Di sudut bibir wanita cantik itu sekilas terlihat senyum samar. Pria ini benar-benar lucu. Sungguh memalukan. Lin Yang keluar dari restoran. Tapi saat mengingat wajah muram pria berjas tadi, dia kembali tertawa. Kembali ke asrama. Setibanya di asrama, Lin Yang mulai mengemas beberapa pakaian ke dalam koper, bersiap untuk pergi keesokan paginya. Namun, saat dia sedang merapikan barang-barangnya, pintu asrama tiba-tiba diketuk. Dengan malas, Lin Yang membuka pintu dan berkata, "Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan pindah besok. Aku sudah menemukan pekerjaan." Guru Li. Ketika dia menyadari bahwa yang datang bukan manajer asrama, tetapi instruktur kelasnya, dia tertegun. "Guru Li, silakan masuk," ucapnya cepat-cepat. Sejujurnya, Lin Yang tidak terlalu menyukai instruktur ini. Guru Li terlalu realistis. Kepada siswa yang memberinya hadiah, dia sehangat angin musim semi. Namun, bagi mereka yang tidak memberinya hadiah, dia seperti angin musim gugur, yang menyapu daun-daun kering. Li Xinjian melangkah masuk, melihat sekeliling dengan santai, lalu menarik kursi dan duduk. Dia menatap Lin Yang dengan tajam. "Lin Yang, kamu adalah orang terakhir yang meninggalkan kelas kita. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan, tapi aku tadi mendengar kamu bilang sudah mendapat pekerjaan." Lin Yang terdiam. Padahal itu hanya alasan untuk meyakinkan manajer asrama. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya, dia mengangguk pelan dan berkata, "Ya, aku sudah menemukannya." "Kerja di mana?" tanya Li Xinjian dengan penuh minat. Lin Yang berpikir sejenak, lalu menjawab, "Sebagai perwakilan penjualan di sebuah perusahaan kecil." Mendengar itu, semangat Li Xinjian yang tadi membara langsung redup. Senyum di wajahnya memudar. "Oh, penjualan?" Dia mendengus. Di antara 1.000 orang yang bekerja di bidang penjualan, hampir tidak ada satupun yang berhasil. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi, tidak lebih dari sekadar wejangan standar, lalu pergi. Lin Yang mengantarnya dengan ramah, tetapi begitu pintu tertutup, dia mengangkat jari tengahnya di belakang punggung Li Xinjian. Malam itu, Lin Yang mengirim beberapa lamaran kerja secara online, lalu tidur.
Menyewa rumah keesokan harinya, Lin Yang meninggalkan kampus sambil membawa koper dan akuarium, diiringi tatapan beberapa mahasiswa yang lebih muda. Di kota Shanghai, menyewa rumah tidak mudah, apalagi membeli rumah. Lin Yang sudah mengunjungi beberapa tempat, tetapi semuanya penuh. Saat mencari tempat makan, tanpa sengaja dia melihat secarik kertas putih tertempel di tiang listrik. Tulisannya, mencari teman sekamar. 1 kamar kosong di apartemen 3 kamar tidur. 2 ruang tamu, 800 yuan per bulan, belum termasuk air dan listrik. Di bawahnya ada syarat tegas. Harus memiliki pekerjaan tetap. Tidak boleh memiliki hobi aneh. Jika tidak memenuhi syarat, mohon jangan menghubungi. Lin Yang tersenyum. Aku tidak punya hobi aneh. Aku tidak berjudi, tidak mengunjungi tempat hiburan malam, dan tidak menipu perempuan. Aku panutan generasi muda abad ke-21. Dia segera menghubungi nomor yang tertera. Seorang wanita mengangkat telepon dan mengatakan bahwa kamar masih tersedia. Lin Yang langsung menuju lokasi. Setelah tiba, dia melihat-lihat lingkungan sekitar. Meskipun bangunannya agak tua, udaranya segar. Namun, tidak ada lift. Lantai 5, Lin Yang melangkah naik dengan susah payah. Setibanya di depan kamar 501, dia merapikan pakaiannya agar terlihat lebih sopan, lalu mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang gadis muncul di baliknya, menatapnya dari atas ke bawah. Sewa kamar? Tanyanya. Lin Yang mengangguk. Namun, tiba-tiba gadis itu berteriak, "Keshin, dia laki-laki." 3 garis hitam langsung muncul di dahi Lin Yang. Laki-laki, harapan Lin Yang seketika runtuh. Bab 7. Giok kecil. Entah apa yang dibicarakan gadis itu dan temannya. Setelah beberapa saat, gadis itu menjulurkan kepalanya lagi, mengulurkan tangannya dan berkata, "Kartu identitas." Lin Yang mengerutkan kening, agak enggan. Aku tidak yakin apakah kalian orang jahat atau tidak. Ada berita beberapa hari lalu tentang seorang anak muda yang tak tahu apa-apa, dipaksa menjalin hubungan yang tak terkatakan dengan beberapa wanita. Gadis itu mengangkat alisnya dan berkata, "Jika kamu tidak meninggalkan salinan kartu identitasmu, apakah kamu pikir 2 gadis cantik seperti kami akan berbagi apartemen denganmu? Kamu harus menyimpan sesuatu sebagai cadangan." Jadi Lin Yang dengan enggan mengeluarkan kartu identitasnya. Gadis itu mengambilnya dan menundukkan kepalanya lagi. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu keamanan, mengembalikan kartu identitas itu kepada Lin Yang, dan berkata, "Baiklah, masuklah dan lihatlah kamarnya." Ketika gadis itu melihat Lin Yang membawa koper di tangan kirinya dan akuarium di tangan kanannya, dia terkejut. Dia belum pernah melihat seorang pria membawa akuarium. Mungkinkah dia adalah pria keluarga yang baik dan legendaris? Seolah bisa melihat apa yang dipikirkan gadis itu, Lin Yang meletakkan akuarium di atas meja di aula dan menjelaskan, "Saya suka memelihara ikan, jangan heran." "Tidak heran." Gadis itu tersenyum, menatap Lin Yang dengan saksama lalu bertanya, "Apakah kamu membawa uang? 800 sebulan, air dan listrik dibagi." "Baiklah, ini 16.000. Kalau kamu setuju, aku akan membayar sewa 2 bulan dulu." Lin Yang mengeluarkan setumpuk uang dan berkata, "Ada deposit sebesar 22.000 di kartu banknya." Lin Yang sangat murah hati dan tidak ragu sama sekali. Gadis itu merasa lucu. Dia pernah melihat orang jujur, tetapi belum pernah melihat orang sejujur ini. Lumayan, lumayan. Pria yang datang kepadanya kali ini tampak tampan dan jujur. Tanpa ragu, dia mengambil uang itu dan berkata, "Namaku Zhang Tingting. Siapa namamu?" Gadis itu tampak cukup muda, tetapi cara bicaranya sangat berpengalaman. Dia pasti telah bekerja cukup lama. "Namaku Lin Yang." "Sepertinya ada orang lain di dalam," kata Lin Yang sambil melihat sekeliling aula. Dekorasinya biasa saja, tetapi mungkin karena ada seorang gadis yang tinggal di sana, ruangannya sangat bersih. Lin Yang tampak cukup puas. Zhang Tingting mengangguk dan segera memanggil, "Keshin, keluar dan temui tamu." Dahi Lin Yang kembali menghitam. Bertemu tamu adalah kalimat yang sangat imajinatif.
Matanya mengamati area itu secara acak dan akhirnya tertuju pada Zhang Tingting. Dia memang ramping, dengan tubuh langsing dan lekuk tubuh yang indah. Mungkin karena dia di rumah, dia berpakaian santai, hanya mengenakan kaos ketat berwarna merah muda, yang semakin menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Area yang terbungkus celana pendeknya dan sepasang payudara putihnya yang lembut, membuatnya enggan untuk berpaling. Hormon pria Lin Yang mengeluarkan. Saat Li Kexin keluar dari ruangan, mata Lin Yang berbinar. Sungguh gadis yang cantik. Lin Yang, Li Kexin. Zhang Tingting bertindak sebagai pengantar, dan Lin Yang menyapanya dengan malu-malu. Ia terbiasa dengan sosok teman-teman sekolahnya yang belum dewasa, jadi ketika ia berhadapan dengan dua wanita dengan sosok dewasa, yang keduanya cantik, Lin Yang merasa sedikit tidak nyaman. Melirik Li Kexin tanpa mencolok, dia tampak berusia sekitar 24 atau 25 tahun, mungkin baru saja selesai bekerja. Dia masih mengenakan seragam wanita berwarna terang yang menonjolkan tubuhnya yang montok. Rambut hitamnya terurai di bahunya. Liontin kristal menghiasi garis lehernya yang berbentuk V, yang melengkapi kulitnya yang cerah, memberinya aura pekerja kantoran modern. Yang paling penting, si cantik ini terlihat sangat baik dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Hal ini mengingatkan Lin Yang pada wanita cantik berpakaian profesional yang ditemuinya di food court tadi malam. Jika wanita cantik itu adalah wanita dari keluarga bangsawan, maka yang ada di depannya adalah seorang gadis cantik dari keluarga kecil. Halo, kita akan menjadi teman sekamar mulai sekarang. Li Kexin berwibawa dan murah air hati. Dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Rambutnya yang panjang terurai seperti air terjun, hitam dan berkilau. Lin Yang dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang tangannya, lembut dan tanpa tulang. Halo, halo. Kesan saya terhadap kecantikan ini tiba-tiba melambung tinggi. Jarang sekali menemukan orang secantik dan sehebat ini di zaman sekarang. Jadi Lin Yang tinggal di sana. Tentu saja dia bisa melupakan kamar Xiangyang karena itu adalah kamar tidur utama dengan kamar mandi terpisah yang ditempati oleh Zhang Tingting. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kamar yang lebih besar karena disitulah Li Kexin tinggal. Namun, Lin Yang tetap sangat senang karena akhirnya memiliki rumah sendiri yang nyaman. Sekarang, ia harus memikirkan pekerjaan selanjutnya. Saya menyaring informasi yang baru saja saya dapatkan di benak saya. Kedua gadis yang tinggal di apartemen itu berasal dari kota lain dan telah bekerja selama setahun. Bab 8. Wawancara wanita dari keluarga bangsawan keesokan harinya, Lin Yang bangun tepat pukul 9.30 lagi. Ia bertekad bangun pagi untuk mencari pekerjaan, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Bagaimana bisa ia jatuh sebegitu terpuruk setelah pindah? Ini tidak baik. Ia belum menemukan pekerjaan. Meskipun memiliki hampir 20.000 yuan di kartunya, ia tidak bisa hanya duduk diam dan hidup dari uang itu. Saat itu, ponsel Lin Yang berdering. Ia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah nomor tidak dikenal. Tanpa berpikir panjang, ia menekan tombol jawab. Halo, ia masih sedikit berharap, berpikir bahwa resume yang dikirimkannya secara daring akhirnya diperhatikan oleh seseorang, dan mereka akan memberitahunya untuk datang wawancara. Hai, haha, bro, ini aku, saudaramu Wang. Senyum hangat terdengar dari ujung telepon, langsung membuat Lin yang merasa lebih baik. Meski sedikit kecewa karena itu bukan panggilan wawancara, ia tetap menyambut dengan gembira. Saudara Wang, bagaimana mungkin Anda punya waktu untuk menelepon saya? Kamu tidak bisa menelepon saudaramu kalau tidak ada masalah, ya? Apakah kamu bebas malam ini? Keluarlah untuk makan malam. Wang Tao terdengar sangat antusias. Lin Yang hampir tertawa. Nada suaranya seolah mereka adalah saudara baik selama bertahun-tahun. Ia menghela napas. Sebagai seseorang yang telah mengalami kehidupan bermasyarakat, ia cukup apa yang bisa terjadi padaku? Oh, omong-omong saudara Wang, bagaimana keadaan belut listrik biru tuamu? Bubuk obat dari kampung halamanku sudah dikirim kemarin. Aku akan mengantarkannya kepadamu malam ini. Jangan bilang kamu dan kamu. Kedengarannya aneh sekali, kecuali kalau kamu tidak menganggapku Wang Tao sebagai saudara.
Nada suara Wang Tao terdengar sedikit marah, tapi justru menyentuh hati Lin Yang. Sungguh saudara yang baik. Saudara Wang, jangan marah. Saya salah. Lin Yang berkata tergesa-gesa. Haha, benar sekali. Wang Tao tertawa. Bayiku tampaknya sudah pulih sepenuhnya. Sejak minum obat darimu, semangatnya semakin membaik. Bahkan hasil tes di rumah sakit hewan menunjukkan ia sangat sehat. Nafsu makannya baik dan tampaknya telah tumbuh banyak. Aku sudah mengganti tangki airnya dengan yang lebih besar dan mengaduk airnya setiap hari. Dia sangat energik. Bagus sekali. Aku khawatir dosisnya tidak cukup. Lin Yang tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, belut listrik biru tua itu pasti telah menyerap sepenuhnya saripati merah yang diberikan Lin Yang. Wajar saja jika ia terlihat lebih berenergi. Baiklah, aku akan menjemputmu di sekolah pukul 5 sore, kata Wang Tao. Saudara Wang, saya sudah pindah sekarang. Saya tidak tinggal di sekolah lagi. Lin Yang melaporkan alamat barunya. Lalu mereka berbincang sebentar sebelum menutup telepon. Suasana hati Lin Yang langsung membaik. Tampaknya saripati merah yang digunakannya untuk menyembuhkan belut listrik tidak sia-sia. Dan pewawancara ini ternyata seorang kenalan. Seorang wanita cantik profesional yang pernah ia temui di food court terakhir kali. Seorang wanita dari keluarga bangsawan. Tentu saja, jika dia tahu bahwa Lin Yang memanggilnya wanita dalam hatinya, ia pasti akan menyuruh Lin Yang keluar secepatnya. Lin Yang ingin segera pergi, tetapi si cantik melihat resumenya dengan saksama dan bertanya, apakah kamu lulusan Universitas Shanghai? Ya, saya baru lulus Juni tahun ini. Lin Yang mengangguk. Lamar saja pekerjaan itu. Kalau berhasil, bagus. Paling tidak, ia akan mendapat pekerjaan. Lulusan baru? Apakah kamu punya kepercayaan diri untuk menjadi penjual yang baik? Si cantik tampaknya sedikit tidak puas. Ia ingin merekrut penjual berpengalaman. Perusahaannya kecil dan tidak punya sumber daya untuk melatih lulusan baru. Namun, ia masih ingat tawa Lin Yang di food court, jadi ia bertanya lebih banyak. Jika bukan karena itu, sebagian besar resume mahasiswa langsung ia singkirkan. Seharusnya ada, kata Lin Yang ragu-ragu. Si cantik melotot ke arahnya. Meskipun begitu, ia tetap terlihat sangat menawan. Cukup untuk membuat orang meneteskan air liur. Ya atau tidak? Apa maksudmu dengan seharusnya? Nada bicaranya terdengar seperti pemimpin pemerintahan? Ya, jawab Lin Yang dengan tegas. Suaranya yang kuat membuat orang-orang di sekitar menoleh ke arahnya. Setelah itu, si cantik menanyakan beberapa pertanyaan wawancara lagi. Lin Yang menjawabnya dengan hati-hati. Akhirnya, wanita itu meletakkan resumenya, menatap Lin Yang sambil tersenyum dan berkata, Tuan Lin, kami sudah memahami situasi Anda. Jika kami merasa Anda cocok dengan persyaratan perusahaan, kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Terima kasih telah melamar pekerjaan di Creative Electronics Co. ATD. Kalau begitu, terima kasih kepada perusahaan Anda. Lin Yang berdiri dan pergi. Dalam hati, ia mengeluh sial. Kenapa mencari pekerjaan begitu sulit? Sampai ia pergi, Lin Yang tidak tahu nama wanita itu. Ia lupa bertanya. Sementara itu, si cantik tampaknya memilih untuk mengabaikannya. Dalam pikirannya, Lin Yang bukan kandidat yang menarik. Saat melewati toko obat Cina, Lin Yang tiba-tiba berhenti. Ia berpikir sejenak, lalu masuk ke dalam. Ia sudah lama ingin membeli beberapa ramuan dan mencoba apakah bisa mengekstrak saripati merah dari ramuan biasa. Setelah membeli beberapa jenis tanaman obat secara acak, Lin Yang menghabiskan banyak uang untuk membeli ginseng liar yang dikatakan asli. Ia menghabiskan lebih dari 500 yuan hanya untuk sedikit, tetapi sepertinya kualitasnya tidak cukup tinggi. Setelah tiba di rumah, ia langsung mencoba merendamnya dalam air hangat hingga lunak, lalu menelan semua ramuan itu. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada reaksi di Istana Niwan dalam pikirannya. Lin Yang sedikit kecewa, tetapi itu sudah ia duga. Jika saripati merah bisa diekstrak dari ramuan biasa, bukankah itu akan menentang kehendak surga? Pada pukul 5 sore, mobil Wang Tao melaju ke komunitas tepat waktu, menarik perhatian banyak orang. Bangunan-bangunan di daerah ini pada dasarnya adalah bangunan sewa.
dan hanya sedikit orang yang mampu membeli mobil, apalagi Land Rover yang mendominasi. Kakak, aku sudah lama ingin meneleponmu untuk makan malam. Sayangnya, aku ada urusan baru-baru ini jadi aku terlambat. Aku harap kamu tidak keberatan. Wang Tao keluar dari mobil mengenakan dompet kulit hitam dan sepatu kulit hitam, tampak seperti pria sukses. Saudara Wang, Anda bercanda. Saya merasa terhormat Anda mengundang saya makan malam, kata Lin Yang sambil tersenyum. Ia duduk di kursi penumpang atas undangan Wang Tao, lalu mengeluarkan 2 bungkus kertas dan berkata, ini 2 porsi bubuk obat. Saat duduk di Land Rover, Lin Yang merasa sangat stabil dan tidak merasakan getaran sama sekali. Saudara Wang, berapa biaya untuk membeli mobil ini? Tanya Lin Yang. Tidak ada pria yang tidak menyukai mobil. Mobil ini seperti kuda perang kuno, barang kesayangan pria. Mobil saya adalah seri Range Rover impor. Karena saya memiliki toko 4S, saya punya beberapa saluran khusus. Saya menghabiskan lebih dari 1,6 juta untuk membelinya. Jika dijual dengan harga pasaran, mungkin harganya mendekati 1,8 juta, kata Wang Tao. Lin Yang sedikit terkejut. Jangankan 1,8 juta, bahkan mobil seharga 180.000 saja sudah menjadi simbol status tinggi di matanya. Lin Jianglou adalah salah satu restoran mewah paling terkenal di kota Shanghai. Lin Yang tidak pernah menyangka bahwa Wang Tao akan mengundangnya makan malam di sini, tetapi dia tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Ia hanya melihat pakaiannya dan tersenyum pahit, berpikir bahwa pakaiannya tidak sesuai standar. Saudaraku, harga ini cukup terjangkau untuk restoran di kota Shanghai, kata Wang Tao setelah memarkir mobilnya. Lin Yang tersenyum pahit. Saya kira biaya makan di sini bahkan tidak cukup untuk gaji bulanan saya. Wang Tao tertawa dan berkata, "Hah, saudaraku, aku tahu kamu bukan orang biasa begitu aku melihatmu. Percayalah, dalam 5 tahun, kamu tidak akan mengatakan itu lagi." Terima kasih atas harapan baiknya, kata Lin Yang. Karena hanya ada Wang Tao dan Lin Yang, suasana tentu tidak begitu meriah. Namun, mereka berdua minum secangkir demi secangkir, hingga tanpa sadar botol mutai hampir kosong. Wang Tao adalah tipe orang yang mudah mabuk, tetapi kali ini ia masih terlihat baik-baik saja. Melihat kemampuan Lin Yang dalam minum, ia mengacungkan jempol dan berkata, "Kakak, kamu cukup kuat minum. Lebih baik dariku dulu. Aku akan mabuk setelah 1 gelas anggur putih." Itu tidak mungkin. Saudara Wang, dengan toleransi alkoholmu, 1 atau 2 kilogram minuman keras pasti tidak masalah. Lin Yang menyanjungnya ringan. Hahaha, aku tidak berbohong padamu. Tahukah kau mengapa aku bisa minum begitu banyak sekarang? Itu semua karena latihan di ketentaraan. Ayo, makanlah sayur-sayuran, kata Wang Tao sambil tersenyum. Lin Yang menambahkan sesuap makanan ke mulutnya, lalu bertanya, "Saudara Wang, apakah Anda pernah menjadi seorang prajurit?" Melihat Wang Tao lagi, dia memang tampak kuat dan memiliki aura heroik. Dia masih seorang perwira. Bukankah itu hebat? Wang Tao membusungkan dadanya, tetapi jejak kekecewaan segera muncul di matanya. Sayang sekali aku pensiun dini karena suatu kesalahan dan memulai bisnis. Itu mungkin titik lemah Wang Tao. Lin Yang sedang berpikir bagaimana cara menyesuaikan suasana ketika pintu kotak diketuk, lalu didorong terbuka. Lin Yang menoleh dan melihat seorang pria gemuk masuk dengan senyum di wajahnya. Ia mengenakan kemeja bermotif bunga dan memiliki kulit putih montok. Ia melirik sekeliling ruangan, lalu menatap Lin Yang dengan sedikit terkejut. Akhirnya, matanya tertuju pada Wang Tao, dan senyumnya bersemi seperti bunga krisan. "Bos Wang, itu Anda. Aku baru saja melihat punggung yang anggun ketika aku pergi ke kamar mandi. Aku bertanya-tanya, di kota Shanghai, hanya Bos Wang yang memiliki kepribadian yang mendominasi. Sanjungan pria gemuk ini bahkan lebih terang-terangan daripada sanjungan Lin Yang." Pria gemuk itu tersenyum hangat. Tetapi di mata Lin Yang, ia tidak bisa menyembunyikan niat menyanjungnya. Bukankah saudara Wang hanya mengelola toko 4S? Itu memang pencapaian. Tetapi tidak seharusnya mendapat sanjungan berlebihan seperti ini. Bukan. Wang Tao menyingkirkan ekspresi kecewanya, melirik pria gemuk itu, lalu berkata dengan tenang, "Ternyata itu Fatih Hua."
Nada bicaranya tidak begitu ramah, tetapi pria gemuk itu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Senyumnya semakin lebar saat ia berkata, "Bos Wang, saya sudah lama ingin mengundang Anda makan malam. Bagaimana kalau saya menyiapkan meja baru hari ini dan mengundang Anda serta saudara ini?" Tanpa menunggu pria gemuk itu menyelesaikan kalimatnya, Wang Tao melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, mungkin lain kali. Aku akan mentraktir adikku makan malam-malam ini, dan aku tidak bisa membiarkanmu mengambil alih posisi tuan rumah." Lin Yang tidak berkata apa-apa dan hanya makan beberapa suap makanan. Namun, setelah Wang Tao selesai berbicara, ia jelas merasa bahwa pria gemuk itu menatapnya dengan heran, seolah-olah menganggapnya tidak layak diundang makan malam oleh Wang Tao. "Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Wang lagi." Pria gemuk itu mundur dengan bijaksana tanpa menyapa Lin Yang sejak awal hingga akhir. Bukannya ia tidak mau, tetapi karena Wang Tao tidak berinisiatif memperkenalkannya, ia pun memilih untuk tidak menyebutkannya.